membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang ini. Yang ini saya sebagai pembawa acara yang akan memandu acara yang pertama yaitu pembuka, yang kedua adalah pemateri, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Untuk memasuki acara yang pertama, buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Itu pemateri yang akan disampaikan oleh Ustadz Tafrihan LC. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ananda, ya, selaku Ketua IPM Demak serta jajaran panitia dan peserta yang saya cintai dan saya banggakan. Kayaknya saya kenal hanya 2 orang mungkin, atau karena mungkin pakai masker jadinya paling hafal Rifki nih. Setiap hari ketemu 24 jam, bahkan 26 jam. Oke, selawat dan salam semoga selalu terlimpahkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik yang saya cintai, saya banggakan, pada kesempatan sore hari ini, sore ya, jadi nggak boleh ada yang ngantuk. Saya rasa insya Allah bertahan ini jam berapa nih? Jam 8, kita materi sampai jam 8. Ya, nanti setengah jam tanya jawab. Kalau nggak ada berarti selesai. Oke. Saya di sini diberi tugas menyampaikan tentang fikih ibadah Muhammadiyah. Ya. Saya informasikan bahwasanya ini ada beberapa slide, mudah-mudahan tidak error nih. Ya. Fikih ibadah Muhammadiyah. Yang pertama kita mulai dari apa itu fikih, ya. Apa itu fikih? Kita lihat fikih adalah apa? Secara bahasa artinya pemahaman, ya. Jadi orang kalau bilang fikih itu berarti apa? Pemahaman. Yang dimaksud dengan pemahaman itu apa? Yaitu upaya akilah. Tahu akilah? Dan tahu akilah? Akilah itu orang yang berakal, ya. Akilah itu adalah bahasa Arab, artinya apa? Orang yang berakal. Upaya orang yang berakal dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari apa? Al-Quran dan Sunnah. Itu artinya apa? Fikih. Jadi kalau ada orang bilang, wah dia itu orangnya ahli fikih, berarti dia ahli memahami. Ya, faqihun, berarti dia orang yang sangat memahami. Nah, kemudian kalau kita breakdown lebih jauh lagi tentang fikih secara istilah, fikih adalah ilmu mengenal, ya, pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amaliyah. Tahu amaliyah? Yang tahu amaliyah? Apa? Yang tahu ngacung, apa amaliyah? Amaliyah itu perbuatan yang dikerjakan sehari-hari. Itu namanya
amaliyah atau hukum yang menjadi pekerjaan rutinitas, itu namanya amaliyah orang mukallaf, baik amaliyah anggota badan maupun amaliyah hati, hukum-hukum syara yang didapatkan dan ditetapkan berdasarkan dari apa? Al-Quran dan Sunnah. Jadi intinya ilmu fikih itu adalah ilmu yang mempelajari hukumnya apa? Puasa dan aturannya, hukumnya sholat dan lain-lainnya, hukumnya apa lagi? Zakat dan lain-lainnya, tapi semuanya sumbernya apa? Dari Al-Quran dan Sunnah. Oke. Jadi kalau kita simpulkan, orang disebut ahli fikih itu berarti pemahamannya sangat komprehensif, lengkap, pinter, bijaksana. Orang mung pinter tapi bijaksana. Nah ini saya lupa, mukallaf itu saya kasih titik. Ada yang tahu nggak? Yang putra, ada yang tahu? Mukallaf, apa itu mukallaf? Ini tak kasih titik karena saya lupa. Nah, tolong saya dibantu. Coba. Yang putra, mukallaf itu apa? Orang yang sudah mengeluarkan sesuatu. Yang putri, ada yang tahu nggak? Mukallaf, oh mukallaf. Mukallaf. Nggak tahu. Ada yang tahu? Yang tahu tak kasih hadiah wes, coba. Tak kasih bonus. Boleh pulang. Yang tahu boleh pulang. Kita tahu juga. Mukallaf itu apa? Orang-orang yang sudah dibebani tanggung jawab untuk melaksanakan hukum agama. Ya. Jadi disebut mukallaf itu kalau orang-orang itu sudah dibebani melakukan tanggung jawab hukum agama. Nah, syarat mukallaf apa? Balik apa lagi? Berakal. Jadi syarat mukallaf, orang disebut mukallaf itu yang pertama dia harus berakal dulu. Dan mungkin balik ke berakal. Jadi berakal dulu kemudian baru balik. Ini syaratnya. Oke. Dan berikutnya ibadah. Jadi fikih, ibadah, Muhammadiyah. Fikih itu pemahaman tentang agama, tentang hukum, ibadah. Pengertian ibadah apa? Ada 3. Yang pertama apa? Ketaatan. Yang kedua, tunduk. Yang ketiga, menghinakan diri. Jadi seseorang disebut beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala itu kalau melaksanakannya dengan rasa taat dan tunduk. Salat Allahu Akbar kok gremeng, poso kok gremeng, berarti dia ibadahnya tidak ikhlas, terpaksa, tidak ada unsur cinta. Jadi seseorang kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus diikuti ketaatan, ketundukan disertai rasa. Pokoknya merasa tidak ada sedikit pun kemuliaan kita di hadapan Allah, ya, dan rasa cinta kepada yang dibebankan kepada kita. Puasa hari ini, ada yang merasa keberatan atau terpaksa? Kalau masih terpaksa berarti belum ibadahnya belum apa? Sempurna. Jadi orang beribadah itu harus penuh dengan ketaatan, penuh dengan rasa cinta dan tunduk kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Ibadah itu adalah apa? Merupakan bentuk ketaatan, ketundukan dan pengabdian disertai rasa hina kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mencintai apa yang
perintahkan kepada kita itu ibadah. Oke, berikutnya. Jadi ibadah dalam arti umum itu apa? Semua perbuatan yang dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu namanya ibadah. Pokoknya semua yang dicintai Allah yang sifatnya ketaatan, baik itu halal, itu semuanya disebut ibadah. Nah, adapun pengertian ibadah secara khusus yang barangkali dimaui oleh panitia, ya, itu adalah apa? Perbuatan ibadah yang dilaksanakan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa ibadah? Toharoh, sholat, zakat, saum apa saum? Artinya apa saum? Puasa. Kemudian haji, kurban, akikah. Apa akikah? Menyembelih kambing dikarenakan apa? Apa? Akikah adalah apa? Balayana, ya, menyembelih seekor kambing bersamaan dengan hari ketujuh kelahiran apa? Anaknya. Nazar, itu nazar. Apa nazar? Yang bisa ngacong wes. Nazar. Yang putri? Nazar apa nazar? Nazar apa nazar? Apa yang putri? Nazar. Nazar itu berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan jika misalnya nek aku munggah kelas, aku apa nyembelih manuk misalnya. Itu namanya nazar ya. Kalau aku diterima di kuliah di mana saya akan nyembelih kambing, itu namanya nazar. Kalau kifarat, apa kifarat? Kalian tahu nggak kifarat? Nazar, ini pelajaran SMP sudah ada semua ini. Ini semuanya dari SMP atau SMA? SMK? SMP, SMA lengkap sebetulnya. SMK. Apa kifarat? Kifarat. Iya yang bisa ngacung. Kasih hadiah wes. Kifarat. Kalau bisa ngacung tapi tanpa browsing, oke? Oke. Kemudian fikih ibadah. Fikih ibadah apa? Adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum syar'i. Hukum syar'i itu apa? Hukum syar'i? Hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, itu hukum syar'i. Khususnya dalam ibadah khas seperti toharoh tadi ya, sholat, zakat, saum, haji, dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu ditunjukkan sebagai rasa bentuk ketundukan dan harapan untuk apa? Mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ibadah, ya, orang ibadah itu tujuannya apa? Hanya satu, mengharapkan keridhaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang ibadah kok tujuannya mengharapkan keridhaan calon morotua, tidak akan bisa. Ya, orang ibadah apapun tujuannya harus mencari apa? Keridhaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi fikih ibadah itu ya, ilmu yang mempelajari aturan atau menerangkan tentang tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang pembahasan intinya. Fikih Muhammadiyah. Apa itu fikih Muhammadiyah? Tadi kita ulangi, fikih tadi apa? Fikih artinya apa? Pemahaman. Nah, fikih Muhammadiyah itu apa? Fikih Muhammadiyah itulah sebagaimana fikih pada umumnya. Ada fikihnya Nahdlatul Ulama, ada fikihnya Persis, ada fikihnya
mungkin MTA, ada fikihnya LDI. Jadi fikih Muhammadiyah itulah sama halnya dengan fikih-fikih kelompok organisasi lainnya. Nah, pada umumnya fikih itu apa? Sifatnya itu apa? Sifatnya adalah bahwasanya yang namanya fikih itu selalu pasti ada perbedaan. Paham ya? Jadi yang namanya fikih mesti ada perbedaan. Sekarang pertanyaan saya yang bisa ngacung. Kenapa fikih itu mesti ada perbedaan? Ini kita katakan fikih itu adalah fikih Muhammadiyah itu sebagaimana fikih pada umumnya. Tetapi seperti halnya fikih-fikih yang ada tentu ada perbedaan di sana sini dengan fikih yang lain. Pertanyaan saya, kenapa dalam fikih itu ada perbedaan? Yang bisa ngacung. Ya, silakan. Kenapa? Ya, Mas. Apa? Perbedaan pandangan gimana? Saya kurang. Hmm? Kenapa berbeda? Kenapa? Mas. Kenapa kok berbeda kenapa? Kok masing-masing ormas kok punya pandangan itu kenapa? Sebabnya apa? Kan saya katakan fikih itu mesti ada perbedaan antara Muhammadiyah, antara NU, antara lainnya. Kenapa ada perbedaan? Kenapa ada beda pandangan? Kenapa? Yang Putri, yang Putra udah jawab semua, hampir mendekati betul. Yang Putri disempurnakan. Biasanya kalau orang itu kan perempuan itu apa? Menjadi penyempurna laki-laki. Nah, sekarang sudah coba yang perempuan sempurnakan. Kenapa fikih itu mesti selalu berbeda? Kenapa? Karena beda pandangan. Ya tiap makanya kenapa beda pandangan? Oke, tadi pengertian fikih tadi apa? Pemahaman. Mengapa terjadi perbedaan? Karena beda cara memahaminya. Beda cara memahaminya. Memahami apa? Memahami dalil, ya, memahami perbuatan hadis, memahami perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beda cara memahami sehingga menimbulkan pandangan yang berbeda. Contohnya apa? Ada yang bisa beri contoh? Di kalangan Newcastle United, ya, ya, dan Manchester United, ya. Orang kalau menyentuh perempuan setelah wudhu di Enzu itu membatalkan wudhu. Kalau di Manchester United tidak membatalkan. Nah, jauh sebelum Newcastle dan MU ini berbeda, jauh dulu itu sudah ada perbedaan antara siapa? Antara madhab Hanafi sama madhab Syafi'i. Sumber perbedaannya apa? Sumber perbedaannya menafsirkan ayat. Kalau Imam Syafi'i itu mengatakan lamastumun nisa, itu berarti adalah menyentuh. Kalau Imam Hanafi dan Imam Hambali mengartikan lamastumun nisa itu adalah hubungan suami istri. Jadi nek demek itu tidak masuk kategori yang membatalkan. Tapi Imam Syafi'i membatalkan. Nah, perbedaan semacam
Ini namanya perbedaan yang wajar. Perbedaan yang diperbolehkan. Tidak boleh saling menyalahkan. Orang ngerti sing putri ini pengikutnya Mzu, sing lanang pengikutnya Enzu. Akhirnya terus gawe dolanan. Enggak boleh seperti itu. Ya. Jadi ini perbedaan yang lumrah, wajar, dan sudah terjadi sejak zaman dulu, tidak masalah. Nah, di Muhammadiyah itu memahami hal seperti itu wajar-wajar saja. Tidak terlalu mempersoalkan lakum dinukum waliyadin. Kamu dengan keyakinan kamu, saya dengan keyakinan saya. Dan ini memang tidak masalah, diperbolehkan. Karena masing-masing punya dalil. Hanya beda memaknai kata-kata lamastumunisa dalam surat Al-Maidah bab tentang wudhu. Paham ya? Oke. Fikih Muhammadiyah yang kedua adalah membentuk majelis tarjih dan tajdid. Apa itu majelis tarjih dan tajdid? Majelis ini berfungsi untuk mempelajari, memilah mana yang lebih kuat dalilnya, mana yang lebih tepat untuk diambil sebagai pedoman. Ini fungsinya. Nah, jadi fungsinya apa? Fungsinya tarjih itu tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan memilih suatu pendapat. Jadi kayak tadi, Imam Syafi'i demek perempuan membatalkan wudhu. Imam Hambali, Imam Hanafi tidak membatalkan wudhu. Nah, ini kenapa Muhammadiyah kok lebih memilih kepada yang tidak membatalkan wudhu? Tugasnya siapa? Tugasnya majelis tarjih dan tajdid. Ini tugas seperti itu. Kalau di NU ada namanya Bahsul Masail. Jadi Bahsul Masail NU lebih memilih pendapatnya Syafi'i. Di Muhammadiyah lebih pendapatnya Hanafi sama Hambali. Itu tidak masalah. Oke. Yang keempat, di Muhammadiyah itu memiliki ciri atau identitas, itu apa? Tajdid. Apa itu tajdid? Tajdid adalah merujuk pada dua pengertian. Yang pertama, bermakna dinamisasi. Artinya apa? Berkembang terus. Ya. Zaman dahulu ya, kebencanaan. Hari ini Muhammadiyah punya fikih namanya apa? Kebencanaan, fikih yang mengurusi masalah-masalah bencana. Ada fikihnya khusus. Yang kedua, tajdid bermakna apa? Pemurnian. Ya, memurnikan ajaran supaya tidak bercampur adukkan dengan hal-hal yang lainnya. Oke. Nah, semangat fikihnya apa? Semangat fikihnya itu berdasarkan atau kembali kepada apa? Al-Quran dan Al-Hadis atau sunnah yang makbulah. Kalian tahu sunnah makbulah itu apa? Sunnah makbulah. Kalau orang bilang taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau semoga Allah Subhanahu wa taala apa? Menerima amal dariku dan dari kamu semua. Itu sama dengan al-makbulah. Berarti apa? Sunnah yang diterima. Jadi bagi Muhammadiyah perubahan-perubahan keputusan yang lain adalah hal yang biasa. Contoh misalnya, kalau di Muhammadiyah itu biasanya sholatnya ya, membaca Fatihahnya itu bismillahnya keras apa pelan? Nahdlatul Ulama. Setelah diteliti ternyata dalilnya itu sama. Nabi Muhammad SAW
kalau beliau mengimami sholat, kadang bismillahnya keras, kadang juga bismillahnya pelan. Akhirnya apa? Muhammadiyah yang dulunya memfatwakan kalau sholat imam bismillahnya pelan, sekarang membolehkan imam-imam di Muhammadiyah kalau mau membaca bismillah keras diperbolehkan, tidak apa-apa karena memang dalilnya juga betul. Nah, inilah namanya tugasnya majelis tarjih dan tasyid, dinamis, selalu ada perubahan. Kapan nemu dalil yang kuat ya diikuti, jadi tidak kaku, ya apa tidak kaku, selalu siap menerima kebenaran selama berdasarkan dari dalil Nabi Muhammad SAW. Kemudian Muhammadiyah itu akan terus-menerus melakukan kajian baik di bidang ibadah khusus, itu ibadah ya, atau akidah atau bidang ibadah sosial. Ini yang paling penting ya. Di Muhammadiyah ini ada prinsip tanawu. Apa tanawu? Yang tahu? Tanawu. Fil ibadah atau apa? Keberagaman dalam ibadah. Tanawu itu bermacam-macam. Contoh, di Muhammadiyah misalnya, sholat tarawih itu kebanyakan lebih memilih berapa rakaat? 8 rakaat. Tapi di Muhammadiyah juga tidak pernah menyalahkan orang yang sholat tarawih lebih dari 8 rakaat. Misalnya 20, 23, 20, tidak apa-apa boleh. Tapi Muhammadiyah lebih memilih berapa? 8. Nah, tanawunya di mana? Tanawunya dalam pelaksanaannya. Jadi ingat ini ya, pelaksanaan sholat tarawih di Muhammadiyah yang lebih dikenal dengan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian 3 rakaat witir, itu tidak baku, apa? Tidak baku. Boleh juga dilaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat. Witirnya bisa 2 rakaat terus 1, juga bisa 2 rakaat, 3 rakaat langsung. Ini namanya tanawu, bebas cara pelaksanaannya selama itu memang berdasarkan dalil. Jadi apa? Jadi yang biasa 8 rakaat, 4 rakaat salam itu tidak baku, boleh 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi dalam hal ini apa? Samaan dengan Nahdlatul Ulama. Jadi tidak ada bedanya sebetulnya, sama saja. Hari ini juga banyak musola-musola yang diimami oleh para kiai NU yang sholatnya juga 8 rakaat. Juga ada di kampung saya, imamnya juga kiai NU, sholatnya 8 rakaat juga. Tapi pelaksanaannya waktunya yang 21 rakaat. Artinya apa? Tumak ninahnya itu ditekankan sekali. Oke. Kemudian berikutnya, yang terakhir nih, sebab-sebab perbedaan fikih. Nah, ini perbedaan kiroat. Apa? Perbedaan kiroat. Ada yang tahu apa kiroat? Apa kiroat? Kiroat itu perbedaan cara membaca, ya, apa cara membaca. Contoh, ini yang sering terjadi dalam surat Al-Maidah ayat wudhu disebutkan
Ya, contoh ini. Dalam surat Al-Maidah tentang wudhu itu ada ayat yang berbunyi wamsahu 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 biru'usikum biru'usikum. Nah, dari ini yang menjadi penyebab perbedaan kenapa orang yang kalau wudhu apa namanya kepalanya dibaku semua, tapi kalau lainnya dibaku hanya separuh saja. Wamsahu biru dan basuhlah kepalamu. Yang membedakan ada bab di sini. Huruf bab di sini berfungsi apa? Dan basuhlah kepalamu itu separuh saja. Ya, basuhlah separuhnya saja. Maka tadi boleh sebagiannya saja. Sebagian saja. Artinya apa? Nah, basuh sesuatu itu tidak sah. Tidak sah. Tapi kalau membasuh secara sempurna itu juga lebih bagus. Berdasarkan hadis-hadis Muhammad SAW. Jadi orang-orang yang biasa kalau itu yang dibasuh kepala keseluruhan, kok melihat orang membasuh kepala hanya separuh, ya saya mengatakan karena inilah yang memang dipahami oleh siapa? Oleh Imam Syafi'i dan Mazhab Syafi'i. Apakah itu boleh, Pak? Boleh dan sah. Kalau kita meyakini lebih bagus semuanya, ya tidak yang tidak betul itu kalau kepalanya jadi rambut yang di kepala ini harus kena. Ini salah satu contoh daripada sebab perbedaan fikih itu apa? Perbedaan dalam masalah apa? Yang kedua, ya, belum sampainya hadis. Ini ada suatu cerita ini. Ada yang Abu Hurairah itu perawi hadis terkenal. Itu mempunyai pendapat barang siapa yang di pagi hari tadi nanti malam mimpi subuh adus wis adzan subuh kok belum mandi, maka Hurairah pernah berpendapat tidak sah. Karena apa? Karena beliau belum pernah mendengar suatu hadis
yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu pernah menyampaikan ya, kalau junub pagi hari itu tetap sah puasanya. Yang kedua, perbedaan menilai status hadis. Yang paham status? Ya? Status apa Mbak? Status, tahu status apa status? Ya? Apa? Update status Pak, nah, tahu? Ya, Mas? Perbedaan menilai status hadis. Status itu apa? Status. Derajat, betul. Derajat hadis. Jadi hadis itu derajatnya ada berapa? Ada sohih, ada do'if, ada hasan, dan sebagainya. Nah, perbedaan menilai status hadis ini salah satu penyebab terjadinya apa? Perbedaan fikih. Contohnya apa? Masalah kunut. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan kunut subuh sampai beliau meninggal. Ya, apa? Melakukan apa? Kunut subuh sampai beliau apa? Meninggal. Nah, oleh madhab Hanafi dan Hambali, hadis ini dianggap dhaif sehingga tidak perlu dilakukan. Oleh madhab Syafi'i, hadis ini dianggap sahih, maka boleh dilakukan. Disinilah akar perbedaan mengapa ada orang yang kunut subuh dan ada orang yang tidak kunut subuh. Nah, perbedaan seperti inilah perbedaan yang diperbolehkan. Tidak perlu saling apa? Menyalahkan. Kamu yakin itu hadisnya dhaif, ya tidak perlu dilakukan. Kalau kamu yakin itu hadisnya sahih, silakan dilakukan. Ini namanya apa? Perbedaan istihadiyah. Perbedaan yang diperbolehkan. Jadi yang terakhir, masih banyak lagi tulisnya, perbedaan memahami nas, perbedaan memahami Al-Quran. Jadi adik sekalian, inilah contoh-contoh sebab kenapa terjadi perbedaan fikih. Oke. Poin terakhir yang ingin saya tekankan. Dalam fikih itu perbedaan itu pasti terjadi. Tadi saya awal katakan kenapa? Karena berbeda cara memahami. Nah, dalam fikih atau dalam agama Islam tidak semua perbedaan itu diperbolehkan. Paham? Ya. Tidak semua perbedaan itu apa diperbolehkan. Ada perbedaan yang diperbolehkan, ada perbedaan yang tidak diperbolehkan. Saya beri pertanyaan, yang bisa jawab saya beri hadiah. Apa ya? Saya beri hadiah. Sebutkan contoh perbedaan atau sebutkan perbedaan yang tidak diperbolehkan. Yang putih dulu. Yang bisa jawab ngacung. Apa kriteria perbedaan yang tidak diperbolehkan? Ada yang saya kasih waktu 2 menit berpikir. Kriteria apa perbedaan yang tidak diperbolehkan dalam masalah fikih? Yang bisa ngacung. Oh, Mbak, mau jawab? Oh enggak, mau jawab. Perbedaan apa yang tidak diperbolehkan? Kriterianya apa? Materi semua itu.
Ada yang bisa? Kriteria apa perbedaan yang tidak diperbolehkan? Yang putra, perbedaan yang diperbolehkan. Kriterianya apa? Tadi kita sepakati, fikih itu adalah pemahaman. Karena fikih itu pemahaman, maka akhirnya menimbulkan perbedaan. Nah, saya katakan, tidak semua perbedaan itu diperbolehkan. Yang Putri, kriteria apa perbedaan yang tidak diperbolehkan? Yang Putra, perbedaan apa kriterianya yang diperbolehkan? Sesuai dengan, coba diperjelas. Gimana? Sesuai. Saya ulangi ya. Kriteria perbedaan apakah yang diperbolehkan? Saya dengan jenengan boleh beda. Kriterianya apa? Selama perbedaannya itu di mana? Sesuai dengan apa tadi? Quran dan hadis. Coba diperjelas lagi. Lah ya, perbedaan mazhab boleh. Nah, kriterianya apa boleh itu beda itu? Oke, saya beri waktu 3 menit, 5 menit untuk diminum dulu. Biar dulu ya, biar bisa menjawab pertanyaan saya dulu. Silakan Mbak, Mas, diminum dulu. Enggak apa. Ini terakhir nih. Yang terakhir sudah terima kasih selesai ya. Berarti simple. Kalau sudah terima kasih, insya Allah tidak ada yang ngantuk. Semuanya seger lagi semuanya. Oke? Mana Mas coba diperjelas lagi kriteria perbedaan yang diperbolehkan. Tidak bertentangan dengan hadis dan sunnah. Oke, cukup bagus. Yang Putri, ada yang jawab? Kasihkan masih belum jawab ya. Kamu sana kasihkan. Jadi yang pakai peci, enggak yang putih. Ya, sebelah itu. Ya, tak kasih hadiah mau menjawab untuk benar, enggak apa-apa. Ayo yang Putri, kriteria apa perbedaan yang tidak diperbolehkan? Ada yang jawab? Mbak, saya kenal dari mana Mbak? SMK, Pesantren, mana? Mijen, oh Mas Yarjo, coba apa? Oh enggak apa-apa, kalau salah malah boleh pulang malah lebih enak. Coba apa Pak? Perbedaan yang dapat membuat antar kelompok. Nah, kenapa kok sampai terpecah itu? Kenapa? Nah, iya, kriterianya apa? Sehingga tidak boleh. Kalau perbedaan yang tidak didapatkan dari Al-Quran dan Sunnah, berarti perbedaannya didasarkan atas apa?
Lawannya Al-Quran Sunnah apa? Hawa, hawa nafsu. Ya, terima kasih. Saya kasih hadiah lagi. Tidak apa. Oke, jadi begini. Ini menjadi kunci bagi kita semua. Perbedaan secara umum itu tidak bisa dilepaskan dari manusia. Bu cah kembar saja, cah kembar itu mesti ono bedanya enggak? Mesti ada bedanya. Apalagi ini banyak kepala. Nah, perbedaan yang diperbolehkan kriteria adalah perbedaannya itu didasarkan kepada dalil. Dalilnya apa? Al-Quran dan Sunnah. Contohnya apa tadi? Beda dalam kiroat, beda dalam memahami hadis. Nah, kalau dalilnya sama-sama, kemudian berbeda itu tidak masalah. Yang tidak diperbolehkan adalah perbedaan yang disebabkan karena apa? Hawa nafsu. Bukan berdasarkan apa? Dalil. Contohnya apa? Contohnya gini misalnya. Muhammadiyah ki nek sholat ini nganggo celono. Wah, kayak elek kayak rasa sholatnya gitu. Sing bener iku sholat nganggo apa? Sarung misalnya. Nah, perbedaan sarung ambek celono itu sumbernya dari mana? Ada enggak dari dalil Quran dan hadis? Tidak ada. Yang penting kan apa? Khudu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaianmu yang paling bagus setiap kamu kemana? Ke masjid. Fungsi pakaian apa? Yang penting menutupi aurat. Nganggo celana anyar tapi burune bolong loro. Sah enggak? Nggak sah. Ya kan? Nganggo sarung tapi nek kena kipas angin kabur kabeh. Ya ora sah juga. Mengapa? Karena auratnya kelihatan. Jadi kalau kita menilai sholat seseorang sah dan tidak hanya dari pakaian, celana dan sarung, itu namanya apa? Perbedaan yang tidak bersumber dari dalil, dari apa? Hawa nafsu itu tidak boleh. Tapi kalau berbeda, imam yang satu bismillahnya pelan, yang satu bismillahnya apa? Keras, itu boleh. Mengapa? Karena masing-masing mempunyai dalil. Meskipun beda cara memahami. Jadi paham ya? Jadi fikih Muhammadiyah itu bukan berarti fikih yang keluar dari 4 mazhab. Di Muhammadiyah itu dari saya lupa bawa, ada buku namanya Himpunan Putusan apa? Tarjih atau HPT. Ini isinya apa? Isinya adalah intisari dari pendapat-pendapat dari para madhab. Ada yang kadang sama dengan pendapatnya Imam Syafi'i, kadang ada yang sama dengan pendapatnya Imam Hanafi, dan lain sebagainya. Pak, apakah itu seperti itu? Boleh? Boleh. Di dunia ini tidak ada kelompok organisasi manapun yang fokus satu mazhab tok, tidak ada. Tidak ada. Kita bisa membuktikan bila ditanya lebih jauh. Tapi di forum ini saya rasa cukup segini dulu ya. Nanti kalau terlalu jauh nanti Pak Rabarbar atau Pak. Nah, maka ini sudah jam 9 tepat Mas ya. Sudah 9 kurang 5 menit. Jadi kesimpulannya fikih Muhammadiyah itu adalah fikih sebagaimana fikih-fikih di organisasi yang lain. Di dalamnya ada perbedaan, di dalamnya ada toleransi. Tidak ada apa namanya? Kaku. Selama berbeda itu sumbernya memahami dalil dan lain sebagainya diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu apa? Berbeda atas dasar apa? Hawa nafsu. Itu tidak boleh. Sampai sini materi yang saya sampaikan.
Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Bila ada yang mau menyampaikan kritik, mau menyampaikan saran dan lain sebagainya, kami persilahkan. Kalau tidak ada, berarti saya akan pamit undur diri. Jadi saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar sebentar untuk lanjut ke acara selanjutnya dulu. Yang mau makan silakan, yang mau minum dan silakan. Kalau yang kurang boleh nambah lagi. Kita kasih waktu 10 menit buat istirahat dulu ya. Nanti kita lanjut ke acara selanjutnya. Semuanya bawa pulpen sama buku. Semua bawa pulpen sama buku.